Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi nih bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah. Wah, Dara, dari tadi kita udah bahas banyak banget tentang Iya ya. gibah. Sekarang Favoritnya. waktunya Ibu nanya sama Dara nih. Ibu mah kayak di kelas lain nanya-nanya. Apa sih Bu ngedadak banget nih kayak kuis? Enggak, pengen tahu aja. Tadi ngedengerin enggak nih Dara? Kalau pemirsa di rumah pasti ngedengerin. Dara coba tadi ngedengerin enggak nih? Apa Pak tuh? Ustadz bilang apa tadi coba? Ibu mau ngasih pertanyaan ke Dara. Boleh. Kisah istri Nabi yang senang sekali mengobrol. Lalu ditegur sama Nabi. Kalau itu nggak boleh. Itu siapa coba? Kisah siapa coba? Pemirsa di rumah pasti udah pada tahu nih. Coba Dara nih. Siapa ya? Tadi teh siapa ya Dara? Aduh Dara teh ngantuk. Tadi sahur teh nggak tidur lagi. Siapa sih Siti Hadijah udah. Aduh siapa ya Pak Ustadz maafin Dara Pak Ustadz, lupa. Dara lupa Pak Ustadz. Ya, karena tadi Jadi yang jawab kalau begitu. Iya. karena mohon maaf. mungkin karena tadi kurang istirahat, jadi nggak fokus, ya. Jadi akhirnya lupa lah ya. Iya Bapak. Jadi kisah istri Nabi yang ketika ngobrol, ya banyak ngobrol, karena akhirnya dalam hadis lain disebutkan bahwa Siti Aisyah diperingatkan karena mengatakan suatu yang tidak pantas diucapkan kepada istri Rasul yang lainnya gitu. Dengan maaf karena saya baca dalam hadis seperti itu, jadi mengatakan ke salah satu istri Nabi karena cemburu gitu ya. Oke. Mengatakan pendek katanya seperti itu. Mengatakan ya secara tidak langsung kan itu ngobrolin walaupun itu kan tidak ngegibah gitu ya, bukan apa namanya tidak ini, tapi karena mungkin itu takut dikhawatirkan bisa membuat sakit hati. Iya. Akhirnya Rasul memperingatkan seperti itu Bu ya. Kisah Siti Aisyah kalau nggak salah Ngobrol itu. biasa saja Pak Ustadz itu diperingatkan. Ada potensi ya Pak ya, ada punya mungkin potensi. ya. Waduh. Apalagi kalau yang sudah panjang lebar kemana-mana tuh. Nah ibu, ternyata kita tidak sendiri di sini. Karena Siapa sudah tuh? ada pertanyaan-pertanyaan yang datang dari Oh iya. pemirsanya Yu Boleh lah TV. Dara sok disebutin. Boleh ya, Dara langsung aja nih. Ada nih dari Ibu Aisyah loh. Kok bisa pas ya banget kita ya. lagi ngomongin Siti Ibu Aisyah Aisyah. di mana Dara? Ibu ini ada di Cikutra katanya ya. Cikutra, ya. Boleh. Nah ini katanya gini, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku mau nanya Pak Ustadz, apa sih peran taubat dalam mengatasi kesalahan kita dalam membicarakan orang lain di dalam Islam? Ya. Itu katanya Pak Ustadz. Betul. Tadi dalam ayat ke-12 ayat surat 49 surat Al-Hujurat disampaikan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Maka bertaubatlah karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya bahwa bagaimana kita melakukan perubahan ataupun tobat gitu ya. Jadi kita jangan sekali-kali melakukan kembali gitu ya hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menyesali apa yang kita perbuat, sehingga dalam Quran Allah berfirman surat An-Nisa ayat ke-146, ilal ladina tabu wa aslahu. Kemudian dari tobat itu wa aslahu memperbaiki diri gitu. Jadi setelah tobat itu tidak tobat saja, tapi harus ada perubahan, harus ada perbaikan. Kalau istilah Inggrisnya mah kieu penetenya. Apa cina Inggrisnya teh? Apalagi Inggrisnya Pak Ustadz. Kalau bahasa Hinyaina mah yang tadinya bader jadi bager, yang tadinya salah jadi soleh, yang tadinya maksiat jadi taat, yang tadinya haram jadah jadi rajin Ibadah, ih cakep Pak bener. Itu adalah yang namanya tobat. Tobat Jadi ya, Pak tobatnya Ustadz ada ya. perubahan, ada sesuatu yang lain dalam diri kita, itu namanya tobat. Itu mungkin Teh Dara ya berkaitan dengan Biasa tuh Bu Aisyah pertanyaan dari Bu katanya Aisyah, ya. jadi ibadah endingnya Mah ya. Nah Pak Ibu ada Ustadz, lagi kan? Ada yang nanya lagi nih Ih, Pak Ustadz. Ya, oh, Mas. Pak Ustadz banyak pisan penggemarnya ini yang Masya Allah. bertanya nih Pak Ustadz. Ya, silakan. Ada dari Ibu Diah ini, Ibu Diah di Margahayu Raya Ya. Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin Ibu Diah ini apa banyak tetangganya nih katanya dia nanyanya gini, bagaimana sih Pak Ustadz menjaga hubungan sosial yang baik dengan orang lain tanpa terjerumus perilaku gibah? Ya. Biasanya ini di komplek-komplek gitu ya Pak Ustadz ya, mungkin lagi Iya. beli sayur Sore-sore apa
ya. Ngabuburit gibah gitu ya Bu? Gimana Pak Ustadz Gimana ini? tuh nih? Mas? Berkaitan dengan tadi gibah, kemudian bagaimana kita menyikapinya, karena yang namanya gibah tidak di desa, tidak di kota, tidak di kantor, tidak di warung, dimanapun ruang tetap pasti ada yang namanya pembicaraan. Tapi kita harus bijak ketika hari ini bergaul dengan masyarakat. Tentu ada yang harus kita bicarakan, ada yang memang tidak perlu kita bicarakan. Kita jangan sampai membicarakan sesuatu yang memang membuat orang lain tidak nyaman. Ketika ngobrolin masalah sahur, wah abdi mah sahurna yang ieu gitu nya. Si lain orang lain tidak mampu untuk membelinya. Itu kan akan jadi dampak. Akhirnya timbul nanti obrolan diri di belakang, akhirnya jadi permasalahan. Maka kita harus bijaksana ketika bergaul di masyarakat. Nah, harus bijaksana begini. Memang ada hal yang harus kita sampaikan di umum, atau ada yang tidak usah disampaikan. Karena khawatir kalau disampaikan ini akan menyinggung perasaan orang lain, sehingga akan menimbulkan nanti perpecahan ataupun clash di masyarakat, apalagi di lingkungan bertetangga. Karena begini Bu, hidup kita adalah hidup kita ada sosial, jadi kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi kita jangan merasa ada saya mah itu udah ketika udah ada bahasa saya mah udah. Aduh nasib ya Pak ya? Itu mah beda lagi. Minus gitu. habluminanasnya. Wah, Masya Allah. Ini teh darah. luar biasa. Habluminanasnya ini harus bagus ya Pak Ustadz Betul, ya. betul. Ya, harus bisa menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, apalagi Bu, Pak dengan tetangga kita. Kayaknya masih ada yang nanya lagi tuh. Ada nih, ini Coba. kali ini laki-laki loh, namanya Ih, Pak darah Somad langsung katanya. tuh. Ya tuh kalau bapak-bapak gimana Ibu belum? Atau aku kan masih dede mungil. Ya, katanya nih Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih saya Pak Soma dari Ujung Berung katanya. dekat-dekat ya. Ini bagaimana meningkatkan kesadaran dan kepekaan terhadap dampak negatif dari gibah dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai umat Islam. Soalnya istri saya teh sok ngagibah. Malah curhat keras si bapaknya teh. Aduh, nah gimana cenah Pak Ustadz? Yang seperti ini yang tidak terasa ya. Ya, judulnya bertanya tapi ujungnya Ngomongin istri, astagfirullah. Pak Somad Itu gibah lagi berarti kan. Pak, istighfar Pak. Nanti istrinya nanti istrinya nonton akan jadi masalah nanti ini ya. Jadi bertengkar lagi nih. bertengkar. Jadi itulah pertanyaan ini merupakan tadi bahwa luka mancing Bapak begitunya. Mudah-mudahan Pak Somad sehat selalu dan keluarganya sakinah mawaddah warahmah Pak dengan pertanyaan ini gitu ya. Nah, jadi artinya bahwa dengan bagaimana menyikapi dampak negatif gitu ya, dari obrolan itu ya tadi kita bicarakan. Jadi kita harus lebih peka, harus bijaksana, karena ketika salah menyampaikan, salah berbicara, yang dikhawatirkan berujungnya hari ini lihat di berita-berita berujung mendolimi, pemukulan bahkan sampai pembunuhan gara-gara lisan itu kan. Ya, betul kata Pak Somad. Jadi kita harus bisa refleks ataupun bisa melihat ketika dampak negatif dari gosip ini bagaimana. Itu diantaranya terjadinya gesekan sehingga terjadi yang namanya pembunuhan. Coba kita lihat Bu, kita lihat hari ini karena saya juga lihat di berita UTV ya. Saya lihat berita bahwa di sana ada dua kelompok pemuda. Ya, walaupun hanya awalnya cuman adu mulut gitu, akhirnya jadi adu tangan gitu, jadi silih pukul. Itu terjadi. Itu gara-gara tidak bisa menjaga emosional, tidak bisa menjaga. Ini dampaknya bagaimana ini? Tidak bisa menjaga lisan. Akhirnya setelah sahur itu bukannya ke masjid, bukan tadarus, tapi malah berantem pakai sarungan seperti itulah gitu. Itu diantaranya Bu. Nah ini juga Teh Dara nih ada yang masuk lagi nih bapak-bapak nih. Oh, Kayaknya bapak-bapak pada curhat ini. Iya, kayaknya ini ya. ada Bapak Bagas nih. Bapak Gimana Bagas cenah, di Bu? Ranca Ekek. Oke, Ya, Bapak. lumayan ya. Ini katanya begini, Pak Ustadz, ini istri saya curhat terus. Wah, siap. Nah, Kenapa tuh Pak curhat terus. Bagas? Saya gimana nih Pak Ustadz biar nggak terpancing Pak Ustadz. Curhatnya tuh curhat gitu, curhat ke kantornya, temennya. Apakah saya harus menanggapi atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz, Ya. katanya gitu Pak Ustadz. Khawatir ya, Iya berarti curcol khawatir biasa istrinya kan, bapaknya. istri kan suka gitu Teh Dara biasanya kan curhat. Ya mikirnya ke siapa lagi, ke suami Iya, aku aja gitu katanya kan. gitu kali Ya, ya. betul. Tapi jadi takut Gibah. terjebak gitu. Nah ini gimana Pak Ustadz?
Jadi bagaimana kita seorang suami bisa bersikap menerima ataupun mendengarkan keluhan dari seorang istri. Jadi bagus Bu, bagus ketika seorang istri curhatnya ke suami, tidak curhat ke medsos, itu bahaya. Ketika curhat ke medsos, hari ini tidak enak badan, contohnya di curhat ke medsos, ke cari siapa ya si ibu? Komentarnya ratusan tuh Pak Ustadz ya. ini saya nggak enak badan katanya, tidak enak body katakan. Kemudian yang ngomennya begini, yang ngomennya pakai Royco atuh supaya enak mah. Waduh, Bapak, boleh juga jokesnya ya. Ya, artinya begini, bahwa seorang suami harus bisa mendengarkan keluhan istrinya. Kemudian nanti ada pembicaraan-pembicaraan yang menjurus kepada gibah, membicarakan teman kantornya, membicarakan karena ketidaksukaannya, maka seorang suami harus bisa meredam, harus bisa mengarahkan. Bu, saya dengar seperti ini, bagusnya ibu seperti ini gitu. Jadi kita dengarkan dulu, tapi ketika mengarah kepada gibah, akhirnya kita harus seorang suami harus bisa meluruskan dan meredam emosinya gitu. Jangan ikut ke bawah-bawah Pak Ustadz Jangan gitu ya. dikomporin, nya bener Bu, udah. Banyaknya kayak gitu. Ah si papa mah mending gak setuju. Iya. Nyamah bener. Ya, Dia itu. Bagas kayak gitu ya. Menyenangkan hati istri gitu ya. Ya bener Bu, itu ada bahaya itu. Mau beres-beres itu. Wah beres-beres Ya, kalau betul, begitu ya. Jadi Ya. itu mah ditambah gibah. Walaupun Ya. cuma berdua ya Pak Ustadz ya. Iya betul Bu. Walaupun cuma berdua tetapnya gibah namanya ya. Karena kan kita ada yang diobrolin gitu. Kecuali Oh, ngobrolnya hanya masalah keluarga, ngobrolin masalah apa ini gimana nih sebentar lagi kita akan lebaran belum punya baju, itu beda lagi gitunya. Itu mah curhat meminta sesuatu gitu. Biar ayahnya peka Ya, gitu itu ya. jadi masalah. Aduh, Masya Allah. Masya Allah, Luar biasa luar sekali biasa ya. sekali ya. Ini soal gibah. banyak nih dagingnya Makin ya. banyak ini ilmu tentang gibah. Jangan banyak ngomong sekarang. Ya, kalau begitu ya. Wah pemirsa di rumah luar biasa sekali ya. Tapi seperti biasa ada yang mau lewat dulu nih. Bagi pemirsa di rumah yang masih ingin bertanya, silakan telepon ke nomor kontak kami. Silakan Teh Dara, berapa nomornya? Di 0813-9447-7912 dong Bu Pon. Jadi jangan kemana-mana dulu pemirsa, tetap di Senja Berkah. Pasti berkah. Berkah.